Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Saatnya lumat Irak. GBK bertuah bagi timnas Indonesia di era STY. Jawaban berkelas Justin Hubner usai dikritik netizen karena dapatkan kartu merah saat bela Cerezo Osaka. Tetap galak di luar lapangan, Nathan Chu Aon tegur Hoki Caraka yang karaokean. Timnas Indonesia dibantai Irak 5-1. Pelatih Irak menyepelekan pilih pemain lawan Indonesia. Respons Jordi Amat setelah kembali dipanggil ke Timnas Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina. Bukan laga yang mudah, ini tekad Jay Idzes bersama Timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Pengamat sepak bola Korea komentari hilangnya Pratama Arhan dari Suwon FC sebut gara-gara Timnas Indonesia. Kini bela klub Jepang, gelandang Timnas wanita Indonesia isyaratkan bisa cepat nyetel dengan Satoru Mochizuki. Kekhawatiran Vietnam jika jumpa Timnas Indonesia di ASEAN Cup. Pandit Vietnam nilai jika Vietnam bertemu Timnas Indonesia di knockout risiko kalah sangat tinggi. Berita bagus dari Timnas wanita Indonesia. Satoru Mochizuki buka peluang naturalisasi pemain untuk Timnas wanita Indonesia. Saat kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023, Indonesia belum diperkuat Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Ketiganya baru bergabung saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiga pemain ini memberi nuansa baru. Performa Indonesia meningkat dengan hadirnya tenaga baru ini. Karenanya Indonesia layak percaya diri menatap laga di GBK pada 6 Juni nanti. Apalagi pemain bisa bersiap dengan lebih baik. Pemain sudah akan berkumpul pada akhir bulan Mei ini. Bahkan sebelum jumpa Irak, ada satu laga uji coba melawan Tanzania. Pemain-pemain yang berkiprah di Eropa pun sudah mulai datang ke dalam negeri untuk persiapan pemusatan latihan tersebut. Dengan adanya Idzes, Ragnar, Tom, juga Jordi Amat, dan Saine Patinama yang di laga sebelumnya absen karena cedera, kekuatan Indonesia bertambah. Pemain seperti Marcelino, Ferdinand juga prima. Saat ini Marcelino berada di dalam negeri karena kompetisi di Belgia sudah rampung. Beban dan psikologi Marcelino yang terganggu saat Piala Asia U23 2024 sepertinya juga telah sirna. Hal sama juga dialami Rizky Ridho yang kelelahan selama Piala Asia U23 2024. Ada kemungkinan pemain-pemain ini datang ke pemusatan latihan timnas dengan kondisi lebih segar. Persaingan di dalam timnas juga tumbuh subur. Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Ricky Kambuaya contohnya berlatih keras meski dalam masa libur. Mereka seperti tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Sudah begitu, Shin Taeyong akan mengawal timnas Indonesia dengan kontrak yang baru ditandatangani hingga 2027. Ini akan membuat psikologi Shin terkatrol lebih tinggi. Shin akan mengeluarkan kecerdasan strateginya untuk menghempaskan Irak. Bagaimanapun kemenangan atas Irak akan membuat psikologis pemain jadi tenang. Pemain timnas Indonesia jadi tidak berdebar menatap laga melawan Filipina pada 11 Juni untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ini saatnya hidupkan tuah GBK. Bek Cerezo Osaka, Justin Hubner, memberikan reaksi setelah mendapatkan kartu merah. Hubner diusir wasit saat bermain di J-League Cup 2024 melawan QQFC pada Selasa 22 Mei 2024.
pada pertandingan yang berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Cerezo tersebut. Kondisi ini cukup merugikan karena bek timnas Indonesia itu sedang mencari menit bermain di klubnya tersebut. Justin Hubner kemudian memberikan respons terkait masalah ini. Dia sempat mendapatkan kritikan dari netizen setelah insiden tersebut. Menurutnya menjadi pemain timnas Indonesia tidak mudah dan penuh tantangan. Mereka harus siap mendapatkan kritikan atas performa di lapangan. Kamu tidak bisa membuat kesalahan jika kamu bermain untuk Indonesia. Suatu hari kamu menjadi pemain terbaik, tetapi di hari lain kamu menjadi pemain yang lebih buruk. Pemain yang saat ini dalam masa peminjaman dari Wolverhampton Wanderers FC tersebut memberikan apresiasi kepada semua supporter. Dia menilai hal tersebut wajar dan tidak tersinggung atas sikap netizen. Lucu melihat beberapa komentar, tetapi saya senang untuk semua orang. Hubner menerima kartu merah langsung pada pertandingan yang digelar di Tapic Kenso Hyagon Stadium. Tepatnya saat dia berduel dengan penyerang QQ, Haruko Shirai. Dalam proses serangan balik QQ, pertahanan Cerezo hanya menyisakan Hubner yang bertugas sebagai bek kiri. Saat terlibat adu lari, Hubner terlihat menarik tangan Shirai karena pemain lawan tersebut sukses lepas dari kawalannya. Hubner akhirnya mendapatkan kartu merah langsung karena menjadi orang terakhir. Namun, Cerezo tetap meraih kemenangan karena mereka sempat mencetak gol cepat di awal babak pertama. Selain itu, pertahanan pasukan Akio Kogiku cukup solid meski mengandalkan 10 pemain di sisa pertandingan. Bintang timnas Indonesia Nathan Chuaon tampaknya tak hanya galak di lapangan saja. Di luar lapangan, ia juga terlihat galak saat menegur Hoki Caraka yang live di media sosial Instagram. Teguran itu diberikannya saat Hoki Caraka melakukan siaran langsung di Instagram dengan judul Karaoke Keluarga. Saat Hoki tengah bernyanyi, Nathan memberikan komentar dan bertanya apa yang dilakukan oleh penyerang milik PSS Sleman tersebut. Tak berselang lama, pemain Swansea City itu menegur rekan setimnya di timnas Indonesia itu untuk berhenti bernyanyi di siaran langsung tersebut. Tolong berhenti, lanjut komentar Nathan di kolom komentar live Instagram Hoki. Teguran yang diberikan Nathan ke Hoki bukanlah barang baru. Saat keduanya berada di lapangan, pemain keturunan itu juga sempat menegur keras penyerang timnas Indonesia U20 tersebut. Hal tersebut terjadi di Piala Asia U23 2024 lalu saat melawan Yordania. Di laga tersebut, Nathan menegur Hoki dengan keras karena salah dalam memberikan operan. Teguran itu diberikan setelah laga usai. Saat keduanya tengah bermain, Hoki tercatat 2 kali salah dalam memberikan operan ke Nathan. Hoki tercatat 2 kali memberikan operan tanggung ke Nathan yang membuat bola dengan mudah direbut pemain Yordania. Selain Hoki, Nathan juga pernah kedapatan menegur Witan Sulaman saat laga tandang melawan Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebabnya pun hampir sama, yakni salah dalam memberikan operan. Selain itu, Witan juga mendapat teguran karena salah posisi saat fase bertahan. Teguran-teguran yang diberikan Nathan ke rekan setimnya di atas lapangan pun mendapat dukungan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut Shin Tae-yong, teguran yang diberikan Nathan adalah bentuk komunikasinya kepada para pemain dan itu merupakan sebuah hal positif untuk timnya. Terlepas dari teguran tersebut, Nathan dan Hoki akan kembali bersua di timnas Indonesia dalam waktu dekat untuk melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan pemain timnas Irak Ahmed Khudair menyuarakan ketidakpuasan pemilihan pemain yang dilakukan pelatih Jesus Casas jelang pertemuan melawan timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah merilis 26 nama pemain yang akan dibawa menghadapi Indonesia dan Vietnam dalam 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026, Casas panen kritikan. Kali ini Khudair menilai ada 5 pemain yang seharusnya dibawa pelatih asal Spanyol tersebut karena memiliki performa bagus di liga lokal. Daftar pemain Casas mungkin bisa dibilang seimbang dan stabil, tetapi kurang 5 pemain yang tampil begitu baik di Liga Irak. Mereka adalah kiper Muhammad Hmid dari Air Force, pemain Al Zawraa Hasan Abdul Karim, pemain Najaf Muhammad Kasim,
bek Al-Zawra Maitham Jabar, dan gelandang Air Force Sa'ad Abdul Amir. Mereka itu bisa menambah kualitas tim Irak, kata Khudar. Tak cuma menyebut 5 pemain yang layak masuk timnas Irak, Khudar juga terang-terangan menilai ada beberapa pemain yang tak pantas dipanggil membela skuad berjuluk Singa Mesopotamia. Beberapa nama di dalam daftar timnas Irak sebenarnya tidak pantas membela Singa Mesopotamia karena kesalahan-kesalahan mereka di Liga Irak, tetapi saya tidak akan menyebut nama. Seharusnya kesempatan itu diberikan ke orang lain agar mereka dapat menunjukkan kemampuan kepada pelatih. Kendati bersuara cukup keras, Khudar pada akhirnya tetap mendukung skuad yang dahulu pernah ia bela. Kita tidak tahu mekanisme pemanggilan pemain ke timnas Irak. Semuanya tergantung pelatih dan cara mainnya, atau merujuk pada kemampuan pemain di liga dan pengalaman casa sejatinya tetap membawa sederet nama-nama tenar seperti Bashar Khan, Zidane Iqbal, Ali Jassim, dan Osama Rashid yang patut mendapat perhatian timnas Indonesia. Hal itu mengindikasikan Irak tetap serius menatap 2 laga sisa di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 meski sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya sejak matchday keempat yang berlangsung Maret 2024. Bek timnas Indonesia Jordi Amat buka suara seusai namanya dipastikan masuk dalam pemanggilan skuad untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 laga sisa ini, tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Irak pada 6 Juni dan kontra Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 22 pemain terbaik. Salah satunya Jordi Amat yang masuk dalam daftar pemain yang dipanggil membela tim Merah Putih. Pengumuman pemanggilan pemain ini telah dikeluarkan PSSI sejak 16 Mei lalu. Namun, Jordi Amat baru buka suara terkait pemanggilan ini. Bek timnas Indonesia itu merasa senang karena bisa kembali dipanggil ke skuad Garuda. Hal ini karena sebelumnya Jordi Amat sempat absen memperkuat tim. Jordi Amat terpaksa absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu saat skuad Garuda melawan Vietnam karena cedera. Pemain berusia 32 tahun tersebut saat itu masih dalam proses pemulihan cedera sehingga harus absen pada 2 laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Untuk itu, bek Johor Darul Takzim tersebut merasa senang karena sekarang bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan Jordi melalui akun Instagram pribadinya. Garuda memanggil Amat senang. Kehadiran Jordi Amat akan menambah kokohnya lini belakang tim asuhan Shin Tae-yong. Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, tim Merah Putih juga dijadwalkan akan menjalani laga uji coba. Jordi Amat dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjalani laga persahabatan melawan tim asal Afrika, Tanzania. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Tanzania di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada 2 Juni 2024. Laga uji coba ini digelar tentu saja sebagai persiapan timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Tim Merah Putih tentu ingin bisa meraih hasil maksimal dalam 2 laga tersebut. Pasalnya, pada leg pertama melawan Irak serta Filipina, tim asuhan Shin Tae-yong meraih hasil kurang memuaskan. Timnas Indonesia dihajar Irak 1-5 pada November lalu. Kemudian mereka juga hanya mampu menahan imbang Filipina 1-1 pada pertemuan pertama. Pada leg kedua saat bermain di kandang sendiri, tentu saja timnas Indonesia ingin meraih hasil terbaik. Saat ini Marcelino Ferdinand dan Punggawa hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi runner-up grup F dengan mengemas 7 poin. Apabila mampu meraih 1 kali kemenangan saja melawan Irak atau Filipina, mereka dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila mereka bisa meraih 1 kemenangan lagi, skuad Garuda tak akan tergusur dari Vietnam yang menempati posisi ketiga dengan mengemas 3 poin.
Bek timnas Indonesia Jay Idzes mengaku antusias bisa membawa tim merah putih melangkah lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda memiliki 2 laga sisa yakni melawan Irak pada 6 Juni mendatang dan kontra Filipina pada 11 Juni 2024. Pertandingan penting timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta. Apabila timnas Indonesia meraih 1 kemenangan lagi, mereka akan bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu pertandingan melawan Irak dan Filipina ini menjadi laga yang penting buat tim merah putih untuk mengamankan posisi di putaran ketiga. Jelang menghadapi Irak dan Filipina, Jay Idzes pun mengungkapkan impiannya. Pemain Liga Italia Venezia FC tersebut mengaku bahwa sebagai pemain sepak bola, dia tentunya ingin bisa tampil di Piala Dunia. Oleh karena itu, Jay bertekad untuk bisa meraih hasil positif saat melawan Irak dan Filipina nanti. Ya, tentu saja saya sangat antusias. Tetapi kami harus melihat sejauh mana tim bisa melangkah. Jay Idzes ingin bisa melanjutkan tren positif timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil meraih 2 kemenangan melawan Vietnam. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, kali ini Jay Idzes juga ingin bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Walaupun demikian, Jay Idzes menekankan bahwa dia akan tetap fokus selangkah demi selangkah untuk bisa lolos ke putaran ketiga nantinya. Sekarang kami telah mengambil langkah bagus dengan memenangi 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam dan kemudian di bulan Juni kami harus bermain melawan Irak dan Filipina. Pemain berusia 23 tahun ini dengan percaya diri mengatakan bahwa dia ingin membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Untuk itu dia siap memberikan yang terbaik agar tim merah putih bisa meraih kemenangan nantinya di 2 laga sisa ini. Kami akan mencoba untuk lolos ke babak berikutnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut mengakui bahwa pertandingan melawan Irak dan Filipina tak akan mudah. Apalagi sebelumnya timnas Indonesia sempat menelan kekalahan dari Irak dan hanya menahan imbang Filipina. Situasi ini tak mudah karena tim lawan diyakini memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk kembali mengalahkan skuad Garuda. Namun, Jay Idzes justru bertekad menaklukkan kedua tim tersebut. Agar pemain timnas Indonesia tak tampil di bawah tekanan, Jay Idzes menekankan bahwa dia tak akan terlalu memikirkan persoalan hasil akhir. Jay ingin bisa fokus di setiap pertandingan nantinya. Harapannya di setiap pertandingan timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Seperti yang saya katakan, kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya dan apa yang harus kami lakukan. Tidak terlalu fokus pada hasil akhir. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan tengah menjadi sorotan di Korea Selatan karena belum mendapatkan debut meski sudah 4 bulan bergabung dengan Suwon FC. Pelatih Suwon FC Kim Eun-jo-ong mengakui tak bisa menurunkan Pratama Arhan karena kondisi tubuhnya yang menurun setelah play-off Olimpiade melawan Guinea. Akibatnya meski sudah menjanjikan debut, Kim Eun-jo-ong tak memberikan posisi bagi pemain back kiri tersebut pada laga kontra Pohang Steelers Minggu 19 Mei 2024 lalu. Pengamat sepak bola Korea Selatan Lim Hyong Cheol mengakui kualitas Pratama Arhan sebenarnya cocok dengan taktik yang dimiliki oleh sang pelatih. Arhan adalah pemain yang menggabungkan dribbling, penetrasi, dan pergerakan. Ini cocok dengan taktik dari pelatih Kim Eun-jo-ong sampai batas tertentu, dia pasti akan berguna. Tentu pelatih menginginkan pemain dalam kondisi tubuh yang baik yang mana belum dimiliki oleh Pratama Arhan turnamen Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade sepanjang April lalu. Dari sudut pelatih Kim Eun-jo-ong, dia ingin ada pertahanan yang stabil karena fisik Arhan masih lemah, tentu dia tidak akan membiarkannya bermain, kata Kim Eun-jo-ong. Namun Lim Hyong Cheol percaya bahwa Kim Eun-jo-ong akan memegang janjinya untuk memberikan debut pada Pratama Arhan dan tak menganggapnya sebagai pemain yang menaikkan nama klub karena jumlah followers di Instagram pribadinya.
Gelandang timnas wanita Indonesia, Halsya Mangisyarroh, mengisyaratkan tidak butuh waktu lama untuk bisa nyetel dengan karakter melatih juru taktik asal Jepang, Satoru Mochizuki. Lantaran Halsya Mangisyarroh sudah cukup pengalaman ditempa di Jepang bersama klubnya FC Ryukyu. Halsya Mangisyarroh diketahui membela FC Ryukyu sejak Februari 2024. Jadi yang menurut aku sama saja sih, tinggal aku yang beradaptasi lagi, ucap Halsya. Bagi Halsya, Satoru Mochizuki selalu mengingatkan anak asuhnya untuk terus berkembang. Pelatih berusia 60 tahun ini ditunjuk PSSI untuk menukangi timnas wanita Indonesia pada Februari 2024. Dia diikat kontrak selama 2 tahun ke depan. Mandat dari PSSI, Satoru Mochizuki dipercaya menangani semua kelompok umur tim nasional wanita Indonesia. Belum lama ini Satoru telah menuntaskan perjuangan di Piala Asia Wanita U17 2024. Timnas wanita U17 Indonesia terhenti di fase grup Piala Asia Wanita U17 2024 usai mengakhiri posisi sebagai juru kunci. Dari 3 pertandingan grup A Piala Asia Wanita U17 2024 mencatatkan kekalahan dari Filipina, Korea Selatan, dan Korea Utara. Kalau dari aku sih cara ngelatih Coach Mochi dan pelatih aku di Jepang tuh sama. Karena Coach Mochi tuh maunya kita skillnya ditambahkan. Yang di Jepang itu mereka tuh jadi udah dilatih skill sama tekniknya, jadi udah nggak ke fisik lagi. Halsya menambahkan kini skuad timnas wanita Indonesia sangat antusias menatap FIFA Matchday kontra Singapura. Rencananya laga timnas wanita Indonesia versus Singapura digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2024. Janji Halsya, skuad Garuda Pertiwi akan berusaha meraih hasil positif atas Singapura. Kini timnas wanita Indonesia berada di urutan 109 ranking FIFA. Sementara Singapura menempati posisi ke-137. Pandit Vietnam Quang Tung menilai peluang kalah Vietnam tinggi jika bertemu Thailand atau timnas Indonesia di Knockout ASEAN Cup 2024. Undian ASEAN Cup 2024 telah dilaksanakan di Hanoi pada 21 Mei 2024. Hasil undian itu menempatkan Vietnam berada di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara grup A ditempati oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei atau Timor Leste. Berada satu grup dengan timnas Indonesia, ada kekhawatiran dari banyak pihak setempat dengan Vietnam mungkin keluar sebagai runner-up grup B. Jika keluar sebagai runner-up grup B, maka akan melawan juara grup A yang kemungkinan adalah Thailand di babak semifinal. Kemudian jika bertemu Thailand di semifinal, Vietnam mungkin gagal melaju ke final. Merespon hal tersebut, Quang menilai bahwa publik sepak bola Vietnam harus menerima kenyataan bahwa Thailand dan timnas Indonesia saat ini lebih unggul. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita mungkin perlu membangun kembali tim nasional dari awal. Jika kita hanya menempati posisi ketiga Asia Tenggara, itu adalah cerminan dari kenyataan. Tatanan sepak bola regional kita berada di bawah Thailand dan Indonesia. Itu adalah kenyataan yang sangat mungkin terjadi. Quang Tung menilai bahwa Vietnam masih memiliki peluang besar menang melawan timnas Indonesia di babak penyisihan grup. Akan tetapi jika bertemu timnas Indonesia di babak knockout atau sistem gugur, peluang kalahnya tinggi. Namun sepak bola memiliki banyak situasi lain yang bisa terjadi. Jadi kecil kemungkinannya kita akan kalah dari Indonesia dan hanya finish di posisi kedua grup B di babak penyisihan grup. Pertandingan bergantung pada banyak hal, tidak sekedar kemampuan dan performa. Jika bertemu Thailand atau Indonesia di knockout, risiko kegagalannya sangat tinggi. Itulah realita yang pernah kita alami di masa lalu dan kini cenderung kembali terjadi. Bahkan di bawah pelatih Park Hang-seo, kami tidak bisa menang melawan Thailand satu kali pun. Vietnam memiliki keuntungan melawan timnas Indonesia di babak penyisihan grup. Keuntungan itu ialah mereka bermain di kandang saat melawan tim besutan Shin Tae-yong itu. Di ASEAN Cup 2024 setiap mendapatkan jatah 2 kali bermain kandang di babak penyisihan grup. Laga kandang Vietnam lainnya adalah melawan Myanmar. Sementara 2 laga kandang timnas Indonesia adalah melawan Laos dan Filipina.
Pelatih Timnas Wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, mengakui membuka peluang untuk melakukan naturalisasi pemain. Hal ini diungkapkan Satoru Mochizuki seusai memimpin latihan Timnas Wanita Indonesia di lapangan B, kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024. Pelatih asal Jepang ini memang didatangkan PSSI dengan harapan bisa mengembangkan sepak bola wanita Indonesia, khususnya tim nasional. Apalagi Satoru Mochizuki sendiri memiliki catatan apik bersama Timnas Jepang hingga juara Piala Dunia Wanita. Belum lama ini Satoru Mochizuki fokus menangani Timnas U17 Wanita Indonesia yang berlaga di Piala Asia Wanita U17 2024 di Bali. Dalam ajang tersebut, Timnas Wanita Indonesia memang memiliki catatan kurang bagus karena kalah dari Korea Utara, Korea Selatan, dan Filipina. Setelah mencatatkan hasil kurang bagus di Piala Asia Wanita, Satoru Mochizuki pun langsung fokus mempersiapkan Timnas Wanita Indonesia yang berencana menjalani uji coba melawan Singapura. Timnas Wanita Indonesia direncanakan menjalani uji coba melawan Singapura di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa 28 Mei 2024. Uji coba ini akan menjadi laga pertama buat Timnas Wanita Indonesia di bawah kepemimpinan Satoru Mochizuki. Jelang laga uji coba pertama ini, Mochizuki mengaku bahwa dalam 3 hari ini ia telah fokus melihat cara main para pemain yang dipanggil. Dari 34 pemain yang dipanggil untuk mempersiapkan diri melawan Singapura ini, ia cukup puas. Menurutnya, pemain Timnas Wanita Senior ini menunjukkan permainan yang bagus. Walaupun ia menekankan agar para pemain tak cepat puas dan bisa lebih berusaha lagi ke depannya. Jadi ini kami pertemuan pertama dengan pemain Timnas Wanita Senior dan hari ketiga ini kami fokus ke game. Banyak pemain yang mainnya bagus dan jumlah pemain yang mainnya bagus pun benar-benar bertambah. Jadi saya harap para pemain jangan cepat puas, tapi saya harap ini bisa untuk ditingkatkan lagi, tegasnya. Tak hanya berbicara soal permainan pemain Timnas Wanita Indonesia saja. Saat ditanya terkait ada rencana untuk melakukan naturalisasi atau tidak, Mochizuki pun akhirnya buka suara dan ia mengaku bahwa hal itu tengah ada dalam pertimbangannya. Ia memikirkan untuk melakukan naturalisasi pemain Timnas Wanita Indonesia. Setelah memimpin Timnas U17 Wanita Indonesia dan baru menukangi Garuda Pertiwi, Mochizuki secara gamblang mengaku ingin melakukan naturalisasi pemain. Ya, saya sedang berpikir ke sana. Pelatih asal negeri Sakura tersebut bahkan mengaku saat ini tengah memantau para pemain untuk dinaturalisasi nantinya. Untuk saat ini saya akan melihat dan memantau bagaimana para pemain tersebut. Dengan melakukan pemantauan kepada pemain untuk dinaturalisasi. Tentu saja apabila sudah ketemu pemain yang cocok akan segera dipanggil bergabung dengan Timnas Wanita Indonesia. Walaupun terkait ini Satoru Mochizuki mengaku tak ingin buru-buru. Pasalnya ia juga belum memantau langsung performa dari pemain-pemain yang bakal dinaturalisasi ini. Ada kemungkinan mereka dipanggil, tapi saat ini saya belum meninjau langsung. Namun dengan pernyataannya ini dipastikan Timnas Wanita Indonesia saat ini juga tengah mengincar pemain keturunan untuk dinaturalisasi.